Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati ayahanda guru kita Al-Ustadz Dr. Agus Sukaca MKes, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Insya Allah kita berkumpul di sini pada pertemuan perdana kita dalam kelas MBTA online metode Mari Belajar Bahasa Al-Quran angkatan kedua. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas seputar tentang pendahuluan bagaimana apa pentingnya kita memahami bahasa Al-Quran. Kita memahami oleh guru kita Ayahanda Ustadz Dr. Agus Sukaca. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan Al-Qur'an yang kita baca di awal dapat kita keberkahan dari pertemuan kita ini. Baiklah, selanjutnya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menonaktifkan mikrofonnya dan membuka kameranya, karena kita akan mendengar pemaparan dari guru kita, Ustadz Dr. Agus Sukaca. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap peserta Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran buku 1 gelombang kedua, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang terhormat ini. Majelis untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kamu sekalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Insya Allah, ya, baik posisi sebagai belajar maupun posisi sebagai pengajar sama-sama mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk mengikuti program ini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian langkah penting kita untuk menuju keridhaan Allah, sehingga kita layak untuk ditempatkan di surganya. Insya Allah. Dan insya Allah program MBBA buku pertama ini akan berlangsung dalam waktu kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. Ya. Nanti akan menyelesaikan buku yang pertama. Ini merupakan tangga awal kita untuk belajar bahasa Arab Al-Quran.
Nah, sebagai pengantar, perkenankanlah saya menyampaikan kuliah pendahuluan. Ya. Mari belajar bahasa Arab Al-Quran. Nah, topik kita malam ini adalah kenapa kita mesti belajar bahasa Arab Al-Quran. Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini persoalannya begini. Kita itu ibarat hidup di dunia ini sedang melakukan perjalanan jauh. Sebuah perjalanan yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita berjalan menuju Allah. Suka atau tidak suka, kita menuju kepada Allah. Persoalannya ketika kita sampai nanti, kita akan sampai dalam keridhoannya atau dalam kemurkaannya. Itu yang jadi masalah. Kalau kita mengikuti petunjuknya, kita akan sampai kepada keridhoannya. Tetapi kalau kita menjalani tidak sesuai dengan petunjuknya, kita akan datang dengan kemurkaan Allah. Nah, mengerikan sekali ini kalau kedatangan kita, perjumpaan kita dengan Allah, kita berada di dalam kemurkaan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan di dunia ini kita mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini telah dinyatakan oleh Allah ketika akan menciptakan manusia pertama. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah atau khalifah. Nah, para malaikat itu bertanya, apakah engkau ya Allah akan menjadikan makhluk yang suka menumpahkan darah? Ya, oleh Allah dijawab, aku lebih mengetahui. Ya. Nah, ini tugas kekhalifahan ini ada dua tugas utama yang kita emban. Yang pertama adalah tugas kepemimpinan. Ini mulai dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat yang kita diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Ada yang menjadi pimpinan rumah sakit, ada yang menjadi pimpinan sekolah, ada yang menjadi pimpinan suatu daerah tertentu, lurah dan lain sebagainya. Ini tugas kepemimpinan. Tujuannya untuk apa? Untuk membawa agar kehidupan di muka bumi ini tertib dan makmur. Ini tugas pertama, tugas kepemimpinan. Jadi yang di muka bumi ini mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Yang kedua adalah tugas keilmuan. Tugas keilmuan. Tugas keilmuan ini menyangkut bagaimana kita bisa memberdayakan, mendayagunakan semua potensi yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini untuk kemaslahatan bersama. Ini adalah tugas-tugas keilmuan. Dua tugas ini kita emban sebagai khalifah yang kesemuanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah tugas keilmuan, apakah tugas kepemimpinan, semuanya itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Nah, agar perjalanan kita menuju Allah itu sampai pada keridhoannya dan tidak tersesat, Allah telah membekali kita petunjuk berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bekal yang diberikan Allah buat kita semua
supaya perjalanan hidup kita ini selamat dalam atau sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bekal. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, ya, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrain." Aku telah tinggalkan untuk kamu sekalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadzillu abada. Kalau engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka engkau tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasuli. Dan sunnah rasulnya. Nah, kalau kita bisa berpedoman kepada kedua kitab ini, perjalanan kita di dunia ini dijamin selamat. Dijamin akan sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Bapak Ibu sekalian, seharusnya lah ya, kita umat Islam ini paham dan akrab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nggak akrab, kita tidak bisa menjadikan keduanya sebagai pedoman hidup. Ya. Bagaimana kita akrab dengan Al-Quran dan Sunnah? Syaratnya kita mesti mengerti bahasa Arab Al-Quran. Ini syarat pertama. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab Al-Quran, maka kita tidak akan mampu ya, atau sulit untuk menjadikan Quran itu sebagai hudan. Fungsi utama Quran itu adalah hudan. Ya. Ada fungsi yang lain, ya, antara lain asyifa. Fungsi asyifa itu mereka yang membaca saja atau mendengarkan saja itu sudah mendapatkan manfaatnya. Tapi manfaat syifa, penyembuhan. Ya. Ini ada penelitian ya, yang dilakukan di Amerika ya, oleh Dr. Ahmad Qaldi namanya, melakukan penelitian terhadap sekelompok orang non-Muslim tidak mengerti bahasa Arab, dibacakan Al-Quran dalam waktu tertentu, ya, berulang-ulang. Sebelum dibacakan, diperiksa dulu derajat kesehatannya. Setelah dibacakan dalam seri tertentu, diperiksa lagi. Terjadi peningkatan derajat kesehatan yang signifikan. Nah, sebagai kontrolnya, dibacakan bacaan bahasa Arab non-Al-Quran, dilakukan pemeriksaan yang sama, ternyata setelah dibacakan bacaan non-Al-Quran, meskipun dibaca persis seperti membaca Al-Quran, kenaikannya tidak signifikan. Jadi ini membuktikan bahwa membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, meskipun tidak mengerti artinya, itu mendapatkan manfaat. Tetapi tentu manfaat sebagai hudan tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak belajar bahasa Arab Al-Quran. Loh, bagaimana dengan membaca terjemah? Nah, kalau kita mengandalkan terjemah, itu bagus untuk tahap awal. Jadi tahap awal kita mengerti dengan membaca terjemah itu bagus. Tetapi jangan seumur hidup kita mengandalkan terjemah. Karena terjemahan Al-Quran itu sudah dipengaruhi opini dari penerjemahnya. Jadi kita tidak bisa mengambil jiwa Al-Quran secara lebih komprehensif kalau kita hanya mengandalkan terjemahan. Ya, tapi lumayan ya, lumayan. Karena kita sudah ada mengerti sebagian. Tetapi kalau kita ingin mengerti banyak, maka kita mesti belajar bahasa Arab Al-Quran. Itu insya Allah akan menjadikan faham kita terhadap Al-Quran itu akan menjadi lebih dalam. Ya. Karena kedalaman Al-Quran itu kita tidak tahu batasnya. Ya. Karena Al-Quran itu merupakan bahasa simbolik.
yang secara letterlek itu maknanya sudah benar, tetapi ada makna di balik makna yang letterlek itu. Ya, selalu ada makna simbolik yang berada di balik kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, untuk bisa memahami, ya memang satu-satunya cara kita mesti belajar bahasa Arab Al-Quran. Itu baru langkah pertama. Nanti langkah berikutnya adalah kita harus mengulang-ulang membaca Al-Quran. Ya, setiap hari mesti membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran setiap hari ini, ya, Rasulullah mengajarkan kita ya, membaca sebulan khatam sekali. Jadi ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Quran? Ya Rasulullah, dalam berapa lama kami harus mengkhatamkan Al-Quran? Jawabannya, fi syahrin, dalam 1 bulan. Nah, tentu sahabat luar biasa ya. Ada yang kemudian minta lebih cepat lagi, ya. Dan oleh Rasulullah dikunci jangan kurang dari 3 hari. Ya. Jadi paling cepat kita mengkhatamkan dalam 3 hari. Ya. Tetapi para ulama-ulama besar rata-rata mengambil kebiasaan ya seminggu sekali khatam. Tetapi kita Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bisa 1 hari 1 juz khatam setiap bulan, saya kira ini sudah merupakan langkah yang sangat bagus. Sehingga dengan membaca Al-Quran terus-menerus berulang-ulang, ngerti artinya, pemahaman kita terhadap Islam itu akan lebih komprehensif. Ya. Kita akan memahami Islam secara kafah. Jadi yang dibaca bukan hanya ayat-ayat tertentu, tapi semua ayat mesti kita baca. Sehingga di situ aspek akidahnya kita dapat, akhlaknya dapat, ibadahnya dapat, muamalahnya dapat. Semuanya kita dapatkan. Ini mesti diulang-ulang tiap hari, ya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, mari kita biasakan setiap hari ya, baca Al-Quran. Dan sebelum kita mengerti artinya, ya kita membaca, syukur bisa khatam setiap bulan, sambil sekaligus membaca artinya. Nah, ini harusnya menjadi kebiasaan kita sepanjang hayat. Sehingga ya, akal kita, otak kita itu dijiwai oleh Al-Quran. Sehingga pikiran kita adalah Qurani. Ini targetnya ya Bapak sekalian, bahwa otak kita, pikiran kita itu dijiwai oleh Quran. Tentu kalau saya bicara Quran ini termasuk di dalamnya adalah hadis, karena hadis ini merupakan tangga untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik. Nah, kalau pikiran kita itu dijiwai oleh Al-Quran, maka Al-Quran kita jadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk hidup. Sebagai petunjuk hidup, nah ini perlu apa? Installing Al-Quran dalam memori pikiran, dengan komitmen memedomaninya dan selalu memperbaharui pemahamannya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, khatam, ya, muncul pemahaman di dalam pikiran kita. Tapi itu belum berakhir, belum tuntas. Ya. Karena masih ada kedalaman-kedalaman yang perlu kita timba lagi, maka kita ulangi lagi, kita ulangi lagi, kita ulangi lagi sepanjang hayat. Sehingga kita akan memenuhi pikiran kita dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga kemudian akhlak kita itu Quran. Jadi ketika Aisyah, istri Nabi, ditanya oleh seorang sahabat, seperti apa sih akhlaknya Rasulullah itu? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlaknya itu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan.
Jadi semua totalitas hidupnya dijiwai oleh Al-Quran. Kalau bahasa saya ini, Al-Quran menjadi pertimbangan terpenting untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, termasuk proses pikirnya. Jadi yang menjadi pertimbangan penting kita adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan jangan, maka kita tidak melangkah. Kalau Al-Quran mengatakan lakukan, maka kita kemudian melangkah. Menjadikan Al-Quran sebagai pertimbangan terpenting ya di dalam kehidupan kita. Atau tidak melakukan sesuatu ya, selalu dijiwai oleh Al-Quranul Karim. Nah, ini kalau kita sudah bisa seperti ini ya, hidup kita sudah didasari Al-Quran. Kalau Quran mengatakan jangan, kita tidak bergerak. Kalau Al-Quran mengatakan jalan, kita berjalan. Nah, ini artinya apa? Al-Quran telah kita jiwai menjadi pedoman hidup kita. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, faktanya yang bisa baca Al-Quran dengan benar itu ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak bisa. Saya pernah melakukan tes ya di amal usaha Muhammadiyah ya, yang kebetulan saya pimpin, itu ternyata di antara sejumlah karyawan itu yang bisa membaca Al-Quran dengan baik itu kurang lebih hanya 1/4-nya. 3/4-nya itu ternyata bacaannya masih kacau balau. Bahkan ada yang belum bisa membaca sama sekali. Ini dari yang bisa membaca. Nah, kalau naik yang mengerti bahasa Arab Al-Qur'annya, ternyata jauh lebih sedikit lagi. Padahal ini petunjuk hidup, tetapi kenyataannya banyak yang belum memahami. Inilah problem besar umat Islam saat ini, sehingga umat Islam itu masih tertinggal dari umat yang lain karena tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, kalau umat Islam mengerti Al-Quran, maka insya Allah umat Islam itu akan menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Karena Quran itu akan membawa umat itu menjadi sosok yang luar biasa. Nah, masalahnya memahami Al-Quran belum menjadi impian atau visi dari institusi Islam. Institusi ini ya pendidikannya, di pendidikan ini yang menjadikan Al-Quran mesti difahami itu masih sangat sedikit sekali. Bahkan yang perguruan tinggi Islam pun belum menargetkan anak didiknya faham Al-Quran. Sampai para pemimpin dan setiap Muslim itu masih belum menjadikan memahami Al-Quran itu sebagai bagian dari impian hidupnya. Padahal sebenarnya belajar bahasa Arab Al-Quran itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memudahkan. Sehingga bagi yang mau belajar, maka belajar bahasa Arab Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalannya kita banyak yang belum punya impian untuk ngerti. Ini bagi sahabat-sahabat saya yang dokter ini belajar bahasa Arab Al-Quran itu lebih mudah dari belajar anatomi. Padahal semua dokter mesti bisa belajar anatomi dan harus lulus. Kalau anatomi nggak lulus itu nggak bisa menjadi dokter.
Ini belajar bahasa Arab Al-Quran tidak sesulit belajar anatomi. Ilmu yang lain, fisiologi, biokimia, ya, ini lebih sulit daripada belajar bahasa Arab Al-Quran. Tetapi karena anatomi itu diwajibkan bagi para dokter untuk mengetahuinya, maka semua dokter ngerti anatomi. Nah, Quran ini belum menjadi sebuah kewajiban sehingga banyak yang terlewat, tidak memahami. Nah, mari saya mengajak khususnya kepada para peserta MBBA, ya, mari ini kita berkomitmen membangun impian. Saya mesti ngerti bahasa Arab Al-Quran. Itu dulu yang penting. Jadi punya impian dulu. Setelah punya impian, nanti jalannya akan ditemukan. Ya, akan punya ketemu jalannya untuk bisa belajar bahasa Arab Al-Quran. Nah, ini masalah pertama. Ya, kita perlu membangun impian. Ya, impian. Saya mesti ngerti bahasa Arab Al-Quran. Ini masalah yang pertama. Ya, sehingga Bapak-Ibu sekalian, mari kita bangun impian ini kepada keluarga-keluarga kita, kepada anak-anak kita, ya, adik-adik kita, anak didik kita. Ya. Ini kalau di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah, ini sudah mulai dibangun impian untuk ngerti Quran. Ya. Karena dalam standar karakter dan kompetensi dokter Muhammadiyah, itu di dalamnya mesti mengerti bahasa Arab Al-Quran. Ya, meskipun ini dalam waktu cukup lama, belum ketemu metodenya, gimana caranya, sehingga sampai sekarang ini masih kesulitan. Ya. Mudah-mudahan dengan MBBA ini nanti akan ketemu jalan. Ya. Para dokter-dokter Muhammadiyah itu nantinya ngerti Quran. Seperti kalau zaman dulu Ibnu Sina, itu dokter sebelum belajar kedokteran itu sudah hafal Quran dan ngerti artinya karena beliau sangat paham bahasa Arab. Ya, jadi hafal dan paham sehingga ilmu kedokteran yang dikembangkan itu adalah ilmu yang dijiwai oleh Al-Quran. Nah, ini yang kita inginkan ke depan. Ya. Ilmu yang kita kembangkan apapun latar belakang kita, ya, itu ilmu yang dijiwai oleh Al-Quran. Jadi masalah yang kedua, akses belajar bahasa Arab Al-Quran belum mudah. Ini yang kita hadapi ya. Jadi masih kesulitan akses sehingga yang mau belajar punya impian tetapi sulit untuk bisa mendapatkan akses atau cara belajar yang mudah. Cara yang diajarkan pesantren itu sulit diikuti oleh mereka yang belajar di perguruan umum. Karena metodenya berbeda dan memerlukan waktu yang panjang. Itulah masalah yang kita hadapi. Nah, maka gerakan Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran ini, atau yang kita sebut gerakan MBBA Al-Quran, ya, ini menjadi solusi. Metode MBBA, ya, alhamdulillah menjadi metode yang bisa diikuti bahkan oleh ibu-ibu. Ini hadir di ruangan ini Ibu Masriah Dahlan dari Surabaya. Beliau usianya sudah 71. Beliau kemarin ikut gelombang pertama dan lulus dengan predikat mumtaz, ya, lulus dengan mumtaz untuk yang pertama. Artinya kalau yang usia 71 saja bisa mengikuti. Ya. Ada juga dokter Aragar, ini dokter Aragar ya, dari Jakarta, gelombang pertama kemarin ikut, ya, lulus juga dengan mumtaz. Beliau usianya sudah 65 tahun, ya, ya, bisa mengikuti. Ya. Alhamdulillah ini metode yang insya Allah mudah untuk bisa diikuti. Ya. Dan kita sekarang ini membuka kelas daring dan luring. Ya. Di masjid-masjid dibuka yang luring, ya, yang daring ini kita ini kelas daring. Ya. Ini adalah kelas daring. Ya. Nah, secara garis besar, Bapak Ibu sekalian, MBBA Al-Quran ini adalah upaya mempermudah proses belajar mengajar Al-Quran. Sehingga semua bisa belajar dan mengajar. Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan kita bagi di dalam 6 buku. Satu buku itu kajian kita setengah juz, ya, setengah juz. Ya.
Nah, nanti ibu-ibu yang sudah menyelesaikan buku 1 bisa belajar buku 2 sambil mengajar buku 1. Ya, sehingga nanti ibu-ibu yang lulus kemarin yang sudah lulus di buku 1 bisa ikut mengajar lingkungannya di buku 1 sambil belajar buku 2. Bahan pembelajaran kita 3 juz awal Al-Quran. Jadi juz 1, juz 2, juz 3. Ini yang kita pelajari. Ini semua nanti akan dibagi di dalam 6 buku. 6 buku itu, nah ini penyusunnya ya. Penyusunnya ini ada Ustadz Mujni. Hadir nggak ini Ustadz Mujni ya? Nah, ada Ustadz Junaidi. Ini alumni Timur Tengah semua. Ya. Ustadz Mujni ini alumni Universitas Al-Azhar, Kairo. Ya. Kemudian Ustadz Junaidi ini alumni Fakultas Dakwah Usuluddin Universitas Islam Madinah. Ya. Ma'had Lughah juga di Madinah. Ya. Nah, saya ini yang ngombyongi saja. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian, buku 1. Ini bahan pembelajarannya adalah Quran Surah Al-Fatihah, ayat 1 sampai 7, dan Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 69. Yang dipelajari, yang pertama adalah cara membaca. Jadi setengah juz awal ini nanti akan dibimbing cara membaca dengan benar, ya. Termasuk nanti akan diajarkan ilmu tajwid praktis. Ya, cara membacanya nanti akan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Latif Ar-Ridha yang menjadi host pada hari ini, ya. Dan tajwidnya oleh Ustadzah Rahmah. Ustadz Abdul Ridha ini alumnus Madinah, ya. Ustadzah Rahmah alumnus Al-Azhar, Kairo. Ya, ini nanti yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian. Jadi membacanya juga diperbaiki sehingga nanti yang bacaannya masih belum baik di buku ke-1 ini juga akan dibimbing untuk memperbaiki bacaannya. Insya Allah nanti untuk buku tajwidnya sedang diselesaikan, nanti juga akan dilengkapi dengan buku tajwid praktis. Nah, nanti di dalam buku 1, ya, di samping cara membaca, ini belajar arti kosakata bahasa Arab. Ya, jadi misalnya di sini ada bi, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu artinya apa? Ya, kita tahu artinya dengan. Ya. Mulai mengenal jenis kosakata. Kosakata bahasa Arab itu ada 3 jenis. Ada yang namanya haraf, ada yang namanya isim, ada namanya fi'il. Di dalam buku 1 ini cukup mengenal itu haraf, isim, atau fi'il. Ya. Haraf itu huruf, isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Jadi misalnya bi itu artinya dengan, jenisnya haraf. Ya. Ismi, ya, artinya asma atau nama, jenisnya isim. Nah, kemudian nanti kalau ada yang yang fi'il, nah ini di halaman pertama nggak ada fi'ilnya, hanya isim dan haraf, ya. Nanti akan kita mengenal. Jadi di dalam setengah juz pertama sampai ayat 69 kita sudah mengenal banyak kosakata dan sudah mengenal itu masuk jenis huruf, jenis fi'il atau jenis isim. Ini yang kita pelajari pada buku 1. Insya Allah, ya. Kosakatanya di buku 1 ini sudah cukup banyak. Kemudian nanti buku kedua, ya, bagi yang nanti Bu Masria, ada Bu Maisarah yang hadir di sini, ya, nanti silahkan lanjut buku 2. Ya. Buku 2, ini bukunya masih dalam percetakan. Insya Allah sebentar lagi sudah selesai. Ya. Mengenal kosakata masih, ya. Ini nanti dalam buku 2 kita mengenal, ya, di samping memperlancar membaca, kita juga memperkaya perbendaharaan kosakata dan mengenali macam harf, isim, dan fi'il. Kalau yang di dalam buku 1, yang penting kita tahu itu isim, fi'il, atau harf. Nah, di dalam buku 2 ini, ya,
kita sudah mengenal, misalnya ini ada qalu, ya, qalu ini sudah diulang sebelumnya, artinya mereka berkata, jenisnya apa? Fi'il. Nah, fi'il itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Kita membedakan. Nah, ini fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Ya, qalu ini fi'il madhi. Ya. Ada ud'u. Qalu ulana rabbaka. Ya. Ud'u, ya, berdoalah. Ya, artinya jenisnya fi'il, ya. Ini adalah perintah untuk berdoa. Makanya di situ jenisnya fi'il amr. Ya. Kemudian ada huruf, ya, ada huruf, ya. Lana, ya, la itu huruf, ya, artinya bagi, ya. Huruf apa? Ya, itu ada harful jarri, ya. Nah, ini nanti kita mulai mengenal di situ, ya, jenis-jenis huruf kita kenali, jenis-jenis fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, fi'il amr, kemudian jenis-jenis isim, ya, ada isim jamid, ada isim mustaq, ya, kita mulai mengenal di situ. Nah, ini kita pelajari di dalam buku yang kedua. Ini direncanakan buku 1, insya Allah selesai dalam 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nanti termasuk remedi. Remedi diharapkan nanti 3 bulan sudah kelar di buku 1. Nah, nanti dilanjutkan ke buku kedua. Nanti buku ketiga, ini bukunya belum jadi ini. Nah, bahan pembelajarannya Quran Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 202. Paruh pertama, juz kedua. Yang dipelajari adalah memperkaya perbendaharaan kosakata dan mempelajari ilmu shorof bagian kedua pertama. Kemudian nanti buku keempat, ya, masih melanjutkan pembelajaran shorof bagian kedua. Jadi kita memperdalam ilmu shorof, ya, ilmu shorof itu ilmu tentang perubahan kata, ya, perubahan kata. Ya, ini dipelajari di dalam ilmu shorof. Nanti kita belajar pada juz kedua, dibagi 2 buku, buku 3 dan buku keempat. Kemudian nanti dilanjutkan buku kelima. Nah, buku kelima ini kita sudah belajar ilmu nahwu, tata bahasa. Di samping masih memperkaya perbendaharaan kosakata. Kita mempelajari ilmu nahwu bagian pertama, dan buku ke-6 itu kita mempelajari nahwu bagian kedua. Nah, kalau kita sudah belajar 3 juz ini, Bapak-Ibu sekalian, insya Allah lebih daripada 80% kosakata yang ada dalam Al-Quran kita sudah kuasai. Ya, jadi kalau kita sudah sampai ke 6 buku ini, lebih dari 80% kosakata kita sudah kuasai, kita ngerti ilmu sorofnya, kita ngerti ilmu nahwunya, maka kita akan mudah memahami Al-Quran. 20% yang lain itu kita belajar secara mandiri. 20% itu kebanyakan berada pada juz ke-30 dan 29. Jadi juz ke-30 dan 29 itu isinya kata-kata sukar. Kata-kata sukar. Sehingga kalau kita belajar mulai dari juz ke-30, kita mulai dari kata-kata sukar. Di situ banyak kata-kata yang puitis, ya, yang banyak digunakan di dalam puisi, tetapi yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran itu sudah ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita awali dari juz 1, maka kita belajar Al-Quran yang lain itu akan menjadi jauh lebih mudah. Karena 3 juz awal ini kita kuasai, maka juz-juz berikutnya itu kita sudah tinggal jalan. Ini kenapa kita memilih 3 juz awal Al-Quran ini. Sehingga kita cukup berjuang untuk memahami 3 juz awal ini, insya Allah akan dimudahkan di dalam memahami juz-juz berikutnya. Nanti perlu effort lebih tinggi lagi ketika kita membaca juz ke-29 dan juz ke-30, karena di situ banyak sekali kata-kata sukar yang belum digunakan pada juz-juz 1 sampai ke 29.
Itu banyak ngumpul ya di juz 29 dan 30. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang di depan saya baca tadi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sungguh orang yang paling utama di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau bisa seumur hidup itu kegiatan ini kita lakukan. Kita selalu belajar dan selalu mengajarkan Al-Quran. Kita akan menjadi manusia yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajar, kita belajar untuk diri sendiri, kita mengajar untuk orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa kita ajarkan, kita ajarkan. Maka kita bergerak menjadi manusia paling utama. Oleh karena itu, ya, tepat keputusan Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Ya, untuk belajar. Saya juga belajar. Dan Quran ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada habisnya untuk dipelajari. Jadi meskipun kita belajar setiap hari, sepanjang hayat pun, itu tidak akan tuntas paripurna Quran itu kita pelajari. Karena makna-makna simbolik di belakangnya atau yang terkandung di dalamnya itu luar biasa dalamnya. Sehingga setiap kita membaca ulang selalu muncul pemahaman baru. Setiap kita membaca lagi muncul pemahaman baru lagi. Sehingga ya, yang penting kita membiasakan untuk mempelajari Al-Quran setiap hari. Dan Allah menjanjikan setiap huruf yang kita baca itu akan ada kebaikan yang kita terima. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, baginya satu kebaikan. Jadi satu huruf, satu kebaikan. La akul alif lamim harf. Aku tidak katakan alif lamim itu satu huruf. Walakin alif harf, lam harf, mim harf. Jadi alif lamim itu ada 3 huruf. Ya, alif, lam, dan mim, 3 huruf. Berarti 3 kebaikan lipat 10, 30 kebaikan. Baru baca alif lamim. Apa kebaikannya? Allahu a'lam. Allah yang maha tahu kebaikan apa yang akan dianugerahkan buat kita. Tapi yakinlah setiap kita membaca Al-Quran, pasti, ya, pasti ada kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat atau kebaikan berupa kesehatan. Bahkan ada orang Belanda yang meneliti kalimat Allah, dibaca Allah, 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 ya, itu ternyata akan menjadikan denyut jantung itu menjadi sangat efektif. Ya, sehingga efektivitas denyutan jantung itu menimbulkan ketenangan. Dan kita mendapati firman Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sungguh dengan berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Nah, itu indikatornya apa? Denyut jantungnya menjadi lebih efektif. Dep, dep, dep. Ya, itu tenang. Orang yang gelisah denyut jantungnya cepat. Ini yang gelisah pasti deg-deg-deg-deg, ya, deg-degan. Maka orang mengatakan deg-degan. Nah, oleh karena itu tepat, ya, Bapak Ibu sekalian telah memilih untuk mempelajari Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ya, mari ya kita gerakkan ya, belajar mengajar melalui MPBA Al-Quran. Dalam rangka apa? Membangun visi generasi yang Qurani. Nah, ini kegembiraan lain, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Ini ada gambar jantung, ada gambar kulit. Ya. Ini ada hadis yang menarik. Ya. Kalau Rasulullah SAW, laukan Al-Quran fi ihabi au fi jildin ma akalat hunnar. Andai kata Al-Quran itu berada di dalam kulit, ya, maka kulit itu tidak akan dimakan api neraka. Ini kata Imam Ahmad, ya, hadza yurja liman Al-Quran fi qalbihi. Ini dimaksudkan bagi barang siapa yang Quran berada di dalam jantungnya, di dalam hatinya. Maka tidak akan disentuh oleh neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik ini, ya. Kulit itu nanti akan menjadi apa? Menjadi organ untuk merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya dikelupas, gosong, ya, merasakan kepedihan, kesakitan. Ya. Ini kalau di dalam kulit itu ada Al-Quran, maka ya, tidak akan tersentuh api neraka. Yang menarik begini, Bapak-Ibu sekalian, kalau otak kita itu sudah dijiwai oleh Al-Quran, itu artinya DNA kita itu berisi Al-Quran. Nah, DNA kita yang ada di dalam otak dan yang ada di dalam kulit itu sama. Jadi DNA kulit kita dengan DNA otak kita, dengan DNA rambut kita, dengan DNA tulang kita itu sama. Semua DNA yang berada di sel-sel tubuh kita itu sama. Maka kalau otak kita sudah berisi Al-Quran, kulit kita juga berisi Al-Quran. Nah, kulit yang DNA-nya Al-Quran tidak akan tersentuh api neraka. Nah, sehingga Bapak-Ibu sekalian, maksudnya ini adalah kalau Quran itu kita jiwai menjadi petunjuk hidup, maka kita tidak akan tersentuh api neraka. Ini istimewa ini. Ya. Jadi dengan menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup, itu DNA kulit kita akan berisi Al-Quran, dan kalau DNA kulit kita berisi Al-Quran, maka kita akan dibebaskan dari api neraka. Saya kira ya ini sesuatu yang patut untuk kita perjuangkan, mengisi DNA kulit kita dengan Quran, artinya dengan belajar Al-Quran. Kalau sepanjang hidup kita membiasakan belajar Al-Quran terus-menerus, long life education, belajar sepanjang hayat, maka dipastikan bahwa DNA kulit kita itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, ini adalah langkah awal, Bapak Ibu sekalian. Baru buku 1, ya. Kita lanjutkan nanti sampai selesai. Kita lanjutkan buku 2, dan akhirnya ini menjadi kebiasaan sepanjang hayat dalam rangka mengisi organ tubuh kita, kulit kita dengan DNA Al-Quran. Demikian ya, Bapak Ibu sekalian, nanti Mas Ridho, Ustadz Ridho akan menyampaikan ya teknis pembelajarannya nanti bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Latif Ar-Ridho. Dari saya sementara demikian dulu. Adanallah yakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita semua atas materi. Semoga Allah membalas ayahanda
dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya kegiatan ini diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur bekerja sama dengan Darul Quran Qurrata Ayun, lembaga pendidikan substitusi komplementer untuk tahsin, tahfim, dan tahfiz Al-Quran. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kemudian menyampaikan bagaimana teknis selanjutnya kita dalam menjalani program ini ke depan. Program ke depan, insya Allah kita akan mulai setiap hari Selasa malam sama dengan waktu kita yang sama seperti ini. Dan setelah pertemuan ini, kami akan membagikan materi kepada Bapak Ibu sekalian, materi pendahuluan dari buku kita. Materi pendahuluan yang berisi tentang pembagian kosakata dalam bahasa Arab, yaitu ada 3 jenis, isim, fi'il, dan harf. Nah, kemudian materi ini berupa bentuk video yang disampaikan oleh ayahanda kita, dan kami juga akan membagikan bukunya kepada Bapak Ibu sekalian di grup WhatsApp insya Allah. Lalu di pertemuan ke depan, yaitu Selasa malam, kita akan melakukan pertemuan kembali dan melakukan pengayaan atas apa yang kita pelajari. Lalu setelah itu, minggu ke depannya, kita akan masuk ke kelompok ayat pertama dari buku kita, yaitu surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Nah, dan ketika mulai minggu pertama untuk materi Al-Quran itu, Bapak Ibu yang mengambil program reguler akan mendapatkan 1 materi kelompok ayat setiap minggu. Adapun Bapak Ibu yang mengambil program intensif akan mendapatkan 2 kelompok ayat setiap minggu. Nah, dan kemudian setiap kelompok ayat kita akan melakukan evaluasi melalui logbook setoran yang akan kami bagikan tiap setelah Bapak Ibu menyelesaikan materinya. Itu saja yang berkaitan dengan teknisnya insya Allah. Selanjutnya saya akan membagikan link presensi. Sebelumnya saya akan memberikan demonstrasi dulu bagaimana mengisi presensinya. Bapak Ibu nanti akan mengisi presensi melalui Google Form yang akan kami bagikan linknya. Kemudian Bapak Ibu memilih materi yang telah diikuti. Materi yang baru saja kita simak adalah materi pengantar. Kita klik pengantar. Kemudian apabila kita klik belum mengerjakan atau belum menyimak materi ini, nah, kita tidak bisa mengisi presensinya. Nah, jadi kita misalkan ada yang belum sempat ikut pada malam hari ini, insya Allah rekamannya akan kami bagikan kepada Bapak Ibu secepatnya. Nah, kemudian sudah harus disimak, baru kemudian mengisi presensi. Kemudian klik berikutnya. Nah, lalu memilih kelas saya, yang saya ikuti itu yang mana? Kalau intensif, klik intensif, reguler, pilih reguler. Misalkan kita klik reguler. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, inilah kiranya pada malam hari ini untuk pertemuan pertama kita. Jadi setelah ini kami akan membagikan materi pertama di grup berupa video dan bukunya. Nah, silakan Bapak Ibu menyimak dalam durasi waktu 1 minggu. Sangat fleksibel sekali ya. Nah, kemudian di Selasa malam kita akan melakukan pemeriksaan terhadap materi pertama ini. Baiklah, dengan demikian kita sampai di penghujung acara kita. Kami Latif sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir malam hari ini. Wabil khusus kepada guru kita, Al-Ustadz Dr. Agus Sukaca. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majelis. Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.